pagi hari ini, seberapa kita yang ada, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Karena hanya oleh kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan saja kita boleh ada di tempat ini. Oleh sebabnya kita mau naikkan pujian syukur kita. Kita mau naikkan penyembahan kita. Kita mau berterima kasih. Kita mau mengucap syukur pada Tuhan buat penyertaan Tuhan di sepanjang minggu yang sudah kita lalui. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus.
ucapan syukur Bapa, karena kami tahu kalau kami ada bukan karena kekuatan kami, semuanya karena Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Semuanya karena kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan, perlindungan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Oleh sebabnya Tuhan, pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami memberikan terbaik buat Engkau Tuhan. Kami membalas cinta kasih-Mu, kami membalas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami meninggikan Engkau Bapa, ibadah kami saat pagi hari ini. Biarlah Tuhan Yesus yang pimpin, Tuhan Yesus yang memberkati dan menyertai buat saudara-saudara kami, anak-anak-Mu, jemaat Tuhan yang belum ada bersama dengan kami, dan dalam persiapan mereka, dalam perjalanan mereka, Tuhan Yesus yang pimpin dan menyertai sampai di tempat ini bersama-sama dengan kami, bersukacita, bersorak-sorai untuk kami memuji dan meninggikan Engkau. Terima kasih Bapa, Engkau menyucikan dan menguduskan setiap ruangan ini Tuhan, setiap alat-alat yang akan kami pakai Tuhan Yesus yang memberkati, menguduskan Bapa, biar pelayan-pelayan Tuhan yang terlibat dalam pembahasan pagi hari ini mengurapi dan memberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, kuasa Allah, Roh Kudus dicurahkan di tempat ini. Tuhan Yesus hadir dan kami berpasangan datang Tuhan dalam ibadah kami saat pagi hari ini Tuhan. Dan ibadah kami menjadi ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, setiap jiwa-jiwa yang haus dan lapar dipuaskan. Setiap kami yang datang pagi hari ini dengan berbagai permasalahan-persoalan hidup yang kami hadapi, kami percaya Tuhan Yesus sudah menyediakan berkat buat kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulai ibadah kami saat pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Terima kasih Tuhan. Kami datang kepadamu dengan Tuhan
Puji Tuhan, Roh Kudus akan dicurahkan di tempat ini karena Tuhan Yesus saat ini sudah hadir di tempat ini. Kita mau katakan, satukanlah roh kami ya Tuhan.
Gerakkan roh Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Waktu selanjutnya kita akan memberikan persembahan yang pertama. Pelayan pembawa kantong persembahan kami persilahkan. Ku tahu roh Allah ada di sini. Surga turun, sesuatu pasti terjadi. Roh Allah ada di sini. Roh Allah ada di sini. Waktu ini terlupakan dalam setiap kuasa surga turun. Sudah dinyatakan di tempat ini. Roh Kudus sudah dicurahkan di tempat ini. Kita boleh merasakan bagaimana Tuhan menjamah kita. Bagaimana Tuhan Yesus hadir di tempat ini. Oleh sebabnya kita mempersiapkan hidup kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Mari saudara jemaat Tuhan yang ada yang bangkit berdiri dan menghadap Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau.
Patut kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa Surgawi, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh luar biasa, sungguh ajaib, sungguh dahsyat kasih setia, anugerah dan pertolongan penyertaan-Mu. Dari hari ke hari sampai hari ini, Engkau memungkinkan kami umat-Mu untuk datang menghadap hadirat-Mu Tuhan. Sungguh luar biasa Tuhan Yesus, berkat rahmat-Mu, damai sejahtera-Mu yang mengawali perjalanan kami, sehingga kami saat ini mendapat kemenangan dari Tuhan, untuk kami dapat tetap setia, tekun iring akan Engkau dalam kami mengerjakan pekerjaan Allah, dalam kami beribadah kepadamu Tuhan. Kami boleh memuji dan memuliakan Tuhan. Kami boleh rasakan kehadiran-Mu saat hari ini Tuhan, ada di tengah-tengah kami. Kami hargai kehadiran-Mu Tuhan. Melalui kebenaran firman yang sebentar akan kami dengar, kami terima Bapa. Roh Kudus mengurapi kami semua, memberikan pemahaman dan pencerahan akan firman Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sucikan ruangan dan sekitar ruangan, tidak satu pun mengganggu dan mengacaukan ibadah kami. Roh Kudus memberikan kekuatan, kemampuan kami untuk dapat mendengar firman dengan baik ya Tuhan. Dalam nama Yesus, kelemahan tubuh, dalam nama Yesus, kelemahan jasmani, dalam nama Yesus kami singkirkan dan kami hancurkan. Roh Kudus memberikan kekuatan tubuh jasmani kami, untuk kami duduk diam sebagaimana Maria, untuk mendengarkan firman Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Urapi hamba dan berkati firman-Mu. Kamu terima firman Allah dengan iman di dalam nama Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Semua baik, semua sehat. Kita tahu bahwa ini karena kemurahan dan anugerah Tuhan yang sangat luar biasa, yang Tuhan limpahkan dalam hidup kita, sehingga kita boleh kembali datang menghadap hadirat Tuhan. Ya, firman Tuhan hanya setengah jam, mohon tidak ada yang ngantuk ya. Amin. Hanya setengah jam ya. Saya berusaha semaksimal mungkin firman Tuhan kami sampaikan kepada jemaat yang hadir saat hari ini. Puji nama Tuhan. Ya, kita akan menikmati firman Allah, pribadi Allah, isi hati Tuhan dan rencana Tuhan, kehendak Tuhan bagi jemaatnya, yang terambil dari kitab Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Haleluya. Berbahagia bagi mereka yang mendengar, berbahagia mereka yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Saudaraku kasih dalam Yesus Kristus, apabila sudah membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-14, di mana saudaraku Yesus memberikan nasihat, memberikan pesan kepada para pengikutnya. Sebab apa? Sebentar lagi mereka akan berpisah. Yesus akan meninggalkan para murid-muridnya. Saudara, ya, saudaraku kasih dalam Yesus Kristus, dan pesan ini disampaikan sebelum Yesus disalib. Sebelum Yesus dikubur 3 hari 3 malam dan bangkit, dan sebelum Yesus naik ke surga. Saudaraku kasih dalam Yesus Kristus, di mana murid-murid bersama-sama dengan Yesus hanya dengan waktu yang singkat
kurang lebih 3,5 tahun. Tetapi begitu murid-murid dekat dengan Tuhan, Tuhan dekat dengan murid-muridnya setiap hari, setiap saat bersama-sama. Dan murid-murid tahu siapa Yesus. Dia ada sebagai guru. Dia ada sebagai sahabat. Dia ada sebagai teman. Saudara, yang paling dekat sekali. Dengan kasih dalam Yesus Kristus, bayangkan kalau seorang yang dekat, seorang yang penting, seorang sahabat meninggalkan. Tentu ada rasa sedih, rasa susah, rasa kecewa, rasa marah mungkin, rasa takut. Saudara kasih, apalagi ditinggal oleh Yesus sebagai guru yang sangat penting dalam hidup mereka, saudara. Bahkan mungkin mematahkan semangatnya pada waktu itu. Saudara kasih dalam Yesus Kristus, kenapa murid ditinggal oleh orang yang penting, seorang guru, bahkan Yesus sendiri, saudara. Dan mereka mungkin merasa kehilangan ya sesuatu yang dapat diandalkan, saudara, yang dapat memberikan semangat, memberikan motivasi selama ini, saudara. Ya, aku kasih dan Yesus memahami hal itu, karena Tuhan Maha Tahu. Jadi Tuhan tahu isi hati murid-muridnya. Tuhan sangat paham sehingga tidak pernah salah paham. Haleluya. Orang yang paham tidak pernah salah paham. Itu Yesus. Tapi kita yang mengerti kebenaran firman Tuhan demikian pula, saudara. Ya, makanya saudaraku, Yesus menyampaikan kepada ayat yang ke-18 di sini. Murid-murid sedang gelisah, sedang takut, sedang khawatir, sedang marah, sedang kecewa, sedang patah semangat. Yesus katakan, aku tidak meninggalkan engkau yatim piatu. Jangan percayalah kepadaku dan percayalah kepada Allah, saudara. Nah, saudaraku kasih dalam Yesus Kristus, ya, berarti Tuhan tidak meninggalkan mereka. Itu sebabnya ayat 16 sampai 18 disampaikan oleh Yesus Kristus, saudara. Ya, ini adalah tindakan Allah kepada para pengikut-pengikutnya. Tindakan Allah para pengikut-pengikutnya, saudara. Di mana saudaraku kasih, Yesus meninggalkan murid-muridnya, tetapi Yesus akan yaitu mengirim seorang penolong. Nah, sekarang bagaimana penolong itu adalah Roh Kudus? Bagaimana Roh Kudus menolong kita dalam hidup kita sehari-hari? Nah, ini akan saya sampaikan kepada saudara dengan singkat. Bagaimana Roh Kudus menolong kita dalam hidup sehari-hari? Dalam ayat tadi dikatakan kita temui, saudara, aku akan minta kepada Bapa dan akan memberikan kepadamu penolong, seorang penolong yang lain. Nah, saudara, perhatikan dengan seksama, di sini akan saya sampaikan. Seorang penolong yang lain. Nah, sekali lagi, seorang penolong yang lain. Sebelum saya masuk, saudara, di luar kita menafsirkan. Mereka menafsirkan namanya seorang, berarti itu berupa manusia. Mereka menafsirkan penolong yang lain itu adalah Ahmad Dedat. Ahmad Dedat. Saya tidak akan menjelaskan tentang ini, nanti ada orang yang tersinggung. Kalau sudah ingin tahu lebih jelas, saya akan jelaskan secara pribadi saja, saudara. Ya,
Dan saya tidak akan sebut nama yang yaitu menafsirkan seorang penolong yang lain adalah Ahmad Dedat. Memang Ahmad itu, saudara, arti namanya bagus, terpuji. Orang Kristen tidak apa-apa pakai nama Ahmad. Atau Rahmat. Rahmat itu kemurahan. Ahmad itu terpuji. Dedat. Apa Dedat, saudara? Dedat itu begini, saudara. Kalau ya, jadi jangan buka Alkitab, jangan baca Alkitab kalau hidupmu tidak sesuai dengan firman Allah, dengan Alkitab. Maka orang juga membuat membuat suatu prinsip atau membuat suatu pelajaran, so tidak sembarangan membuka Alkitab. Saya tidak menyalahkan mereka. Mereka datang beribadah, seorang yaitu jemaat tidak usah bawa Alkitab, pendeta saja yang bawa Alkitab, yang baca Alkitab. Karena ini ajaran ini tadi, Dedat ini tadi. Tapi saya dan saudara harus, amin saudara, justru kita membuka Alkitab, membaca Alkitab, mengubah hidup kita sama seperti Alkitab, amin. Kalau tidak pernah membaca, bagaimana kita mengerti? Ini yang ditafsirkan penolong yang lain itu. Dikatakan menyertai selama-lamanya. Yang disertai siapa? Murid-muridnya. Padahal murid yang terakhir, murid Yesus itu, dia mati syahid pada waktu tahun 500 Masehi. Untuk pengetahuan sedikit saudara, Yesus lahir itu, ya, Yesus lahir dalam penanggalan itu, Yesus lahir saudara, yaitu 4 tahun dalam penanggalan. Jadi 4 tahun penanggalan orang Yahudi Yesus lahir. Jadi selisihnya 4 tahun penanggalan Yahudi dengan penanggalan almanak ini. Saudara, jadi tapi yang menjadi patokan di seluruh dunia ini yaitu almanak ini dari lahirnya Yesus sampai hari ini 2000 berapa? 22 saat ini. Ini hanya sebagai pengetahuan saja. Jadi saudara, Yesus ada di dalam dunia ini hanya 33,5 tahun. Setelah itu Yesus disalib, dikubur, bangkit dan naik ke surga. Dan sekali lagi murid terakhir hidup tahun 500. Dan Ahmad Dedat ini lahir datang pada waktu tahun 570. Murid pun sudah tidak ada. Menyertai murid sudah tidak ada. Dan meninggal tahun 613. Dari mana kami tahu? Dari sejarah. Dikatakan menyertai selama-lamanya, menyertai murid-murid. Tapi ayat ini juga menyertai para pengikut-pengikutnya, termasuk saya dan saudara. Amin. Apakah Ahmad Dedat bisa menyertai saudara di sini? Sampai di sini saja ya saudara. Ini nanti kalau saya lanjut berbahaya ini. Saya ingin tahu sekali lagi secara pribadi saya sampaikan kepada saudara. Jadi mustahil kalau yaitu ini penolong yang lain ini adalah Ahmad Dedat. Dikatakan bahwa ini adalah dalam ini adalah Roh Kudus, dalam ayat yang ke-17 Roh kebenaran. Ayat lain dikatakan Roh Kudus. Ayat 26 Roh penghibur, yaitu penghibur. Roh Kudus diutus oleh Allah. Nah, kita akan masuk tentang penolong yang lain ini dalam bahasa Yunani Parakletos. Parakletos, saudara. Jadi Roh Kudus ini merupakan dan pribadi. Kalau saya katakan yaitu ya persamaan Yesus dengan Roh Kudus, saudara. Jadi ini pengganti Allah, pengganti Yesus yang ada pada naik ke surga, yaitu Roh Kudus itu pengganti Yesus. Jadi setelah Yesus naik ke surga baru Roh Kudus dicurahkan.
Roh Kudus dicurahkan, sudah dicurahkan, saudara. Ya, tadi saya katakan parakletos. Saudara, parakletos, saudara, ya ada dua hal yang ingin saya sampaikan secara singkat. Yaitu yang pertama itu penolong. Penolong yaitu memberikan penghiburan. Memberikan nasihat. Amin, saudara. Memberikan penghiburan, memberikan nasihat, mengingatkan kita, menyertai kita, melindungi kita. Amin, saudara. Pada waktu kita tidak berdaya, kita tidak mampu, Roh ini menolong saya dan saudara. Yang kedua, saudara, sebagai pembela. Roh Kudus pembela. Kalau saya katakan seperti pengacara, seperti hakim, membela saya dan saudara, ya, membela saudara dan saudara, menjadi pengacara saudara dan saya. Pada waktu apa? Menolong saudara. Pada waktu saudara menghadapi permasalahan hidup, tantangan hidup. Pada waktu saudara diintimidasi, Roh Kudus membela saudara, menolong saudara. Lihat dalam firman Tuhan. Pada waktu murid-murid setelah hari Pentakosta, mereka memberitakan firman, mereka ditangkap, mereka dianiaya, mereka diadili. Saudara, ya, Roh Kudus itu yang berbicara dalam hidup mereka untuk memberikan satu jawaban. Dan jawaban oleh Roh Kudus itu, saudara, membungkam para mahkamah agama Yahudi. Tidak bisa jawab apa-apa. Makanya Yesus berpesan kepada murid-muridnya, ya, saudara, dalam Matius pasal 10 sudah baca itu. Engkau dibenci karena namaku, engkau akan menghadapi masalah begini, engkau akan dihakimi, engkau akan yaitu dibawa kepada pengadilan. Yesus katakan, tidak usah kamu pikir aku jawab apa ya, ngomong apa ya. Jadi Roh Kudus ini nanti akan memberikan jawaban dalam hidup saudara. Amin. Itulah penolong yang lain. Kalau manusia pada saudara menghadapi kesulitan bisa ada dalam hidup saudara, mendampingi saudara kalau berupa manusia? Tidak mungkin. Ini Roh Kudus, saudara. Demikian pula menghadapi musuh. Musuh kita adalah iblis, yang memberikan saudara ketakutan, memberikan saudara cemas, memberikan saudara khawatir. Iblis itu sebenarnya, saudara kasih, sudah tidak punya kuasa, cuma hanya menggoda dan menakut-nakuti saudara. Amin. Roh Kudus ini yang akan membela saudara. Roh Kudus akan melindungi saudara, menolong saudara. Saat dunia meremehkan saudara, tidak menganggap saudara, tadi saya katakan iblis mengganggu saudara. Ya, pada waktu sudah menghadapi masalah yang begitu berat, masalah yang begitu besar, seperti Hana, sudah tidak bisa lagi habis kata-katanya, tinggal hanya menangis. Roma pasal 8 ayat yang ke-26, saudara katakan di situ bahwa Roh Kudus akan membantu saudara untuk membawa ucapan saudara kepada Bapa. Amin. Itulah penolong yang lain. Penolong, jadi penolong, seorang penolong yang lain, jadi adalah Roh Kudus. Jelas saudara? Menghilangkan rasa cemas, rasa takut dalam hidup kita dalam menghadapi masalah itu. Selanjutnya yang kedua, saudara kasih, bagaimana Roh Kudus menolong kita dalam hidup sehari-hari. Tadi seperti itu. Dia adalah menghibur, menasihati, melindungi, yaitu sebagai pengacara, hakim, mendakwa, yaitu untuk membela saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara kasih, kita akan lihat, ya, yang kedua yaitu menyertai saya dan saudara. Menyertai. Allah kita adalah Immanuel. Haleluya. Menyertai kita. Nah, kalau Ahmad Dedat, bisakah menyertai kita? Pada waktu ada di muka bumi,
orang-orang yang disertai yaitu yang ada di Palestina sana, ada di Israel dan sekitarnya. Makanya sudah kasih Roh Kudus yang diutus oleh Bapa untuk menolong saudara, bukannya menolong tapi menyertai saya dan saudara. Disertai. Berarti saya dan saudara tidak sendiri. Saya dan saudara tidak sendiri. Roh Kudus menyertai kita, ayat yang ke-16 tadi dan ayat 17 bagian akhir, menyertai kita selama-lamanya. Tadi saya katakan bahwa Roh Kudus suatu pribadi dan oknum. Seperti saya dan saudara, ini adalah suatu pribadi. Jadi Roh Kudus dalam Efesus dikatakan Roh Kudus itu bisa didukakan. Yesus katakan kalau engkau menyangkal namaku, menghujat namaku, tidak mengakui namaku, masih ada pengampunan. Tetapi jika engkau mendukakan Roh Kudus, tidak ada pengampunan. Petrus menyangkal Yesus, tidak mengakui Yesus. Tapi dia sadar dan isap dan bertobat, akhirnya Tuhan mengampuni. Amin saudara. Yudas menjual Yesus. Ya. Dan kita lihat namanya dijual, tidak menghargai. Lalu Yesus dijual dengan harga 30 keping perak. Itu harga seorang budak. Kok remehnya saudara, sangat, yaitu meremehkan dan merendahkan, tidak menghargai Yesus. Tapi mengapa Petrus mendapat pengampunan, Yudas tidak mendapat pengampunan? Dua-duanya menyesal, tetapi Yudas menyesal sudah terlambat. Palu sudah diketok saudara, baru dia insaf dan sadar, sudah terlambat. Aku kasih dan makanya Yudas tidak mendapatkan pengampunan. Firman Tuhan bagaimana saudara? Saudara mungkin ingin tahu gimana saya mendukakan. Mendukakan itu berarti menyakiti Roh Kudus. Menyakiti Roh Kudus. Saudara tahu pernah disakiti? Ya itu seperti itu. Dengan apa? Dengan kata-kata, dengan tindakan, dengan fitnah. Saudara, pada waktu yaitu Roh Kudus dicurahkan mereka, yaitu Roh Kudus memberikan bahasa-bahasa karunia kepada murid-muridnya. Dan mereka yang sebagian katakan ini dia sedang mengatakan kata-kata yaitu memuliakan nama Tuhan, tapi yang itu mabuk anggur itu. Saudara kasih, nanti akan saya jelaskan untuk besok minggu hari Pentakosta tentang bahasa roh. Memang itu tanda, salah satu tanda dipenuhkan dengan Roh Kudus. Ada orang sedang dipenuhkan Roh Kudus, yaitu bahasa lain dengan glosolalia, yaitu dengan pakai bahasa itu. Ya. Ada orang justru berbahasa itu mereka ada di bestrap. Tapi kalau itu Roh Kudus, saudara, itu namanya diusir, saudara. Saudara sudah dipenuhi Roh Kudus, hidup dalam kekudusan dan kebenaran, dan saudara hidup dalam dosa kembali kepada dosa lagi, itu mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus kalau didukakan hilang dari hidup saudara, tinggalkan saudara. Ini sedikit aja yang saya sampaikan kepada saudara. Jadi Roh Kudus menyertai saudara, disertai oleh Tuhan. Aku kasih dalam Kristus, saya ambil contoh saudara, seorang pejabat punya ajudan kan, ya, ajudan. Selama dia menjabat punya jabatan, ada yaitu pengawal, ada ajudan. Tapi selama dia sudah habis jabatannya, tidak lagi dikawal ke sana kemari, dia berangkat pergi sendiri.
Saudara punya jabatan di dalam Yesus, amin. Maaf saya sampaikan saudaraku kasih, kapan lalu saya katakan orang bangga dengan gelar. Ya, cuma saya tidak akan lanjutkan pada waktu itu saudara gelar, sehingga pada waktu ditunjuk untuk berdoa lupa menyebut gelarnya, setelah berdoa marah-marah. Ada satu lagi saudara, ya, dia mengundang seorang itu, diundang tidak ditulis gelarnya saudara. Dia juga marah-marah yang memberi undangan itu. Pada itu tanya, Pak Ali punya jabatan? Betulnya saya tidak punya gelar, cuma punya jabatan saudara. Jabatan saya itu peltu. Tahu? Pelayan Tuhan. Saudara. Jadi kalau peltu itu di sini ya, di pundak, dipikul saudara. Kalau jabatan itu di belakang dan di depan saudara, tapi saya di pundak. Nah, saudara kasih, firman Tuhan katakan selama saudara tetap mempertahankan hidup saudara sebagai anak Tuhan, itu jabatan yang Tuhan berikan dalam hidup saudara. Sebagai milik Tuhan, umat Tuhan, hidup dalam kekudusan dan kebenaran, selama itu Roh Kudus akan menyertai saudara. Tapi kalau sudah mempermalukan nama Tuhan sebagai anak Tuhan, mempermalukan nama Tuhan, hidup dalam dosa, berkubang dalam dosa, dalam kejahatan, jangan harap Roh Kudus akan menyertai saudara. Halo? Hiduplah dalam kebenaran sesuai dengan firman Allah. Maka tadi tidak boleh baca firman kalau hidup tidak sesuai. Justru kita baca firman Tuhan supaya firman mengubah hidup kita. Amin. Sesuai dengan firman Tuhan. Menyertai. Dikatakan selama-lamanya, Matius pasal yang ke-28 ayat 20 akhir sampai akhir zaman. Kalau manusia mati sudah selesai ya kan, tetapi Roh Kudus roh yang hidup menyertai kita selama-lama tidak terbatas, menyertai kita sampai akhir zaman, sampai dunia ini habis. Roh Kudus itu menyertai kita dan saudara, saya dan saudara. Amin saudara. Kalau amat tidak saudara, tidak mungkin saudara. Makanya itu tafsir yang sangat salah. Yang kedua, yang ketiga saudaraku kasih ya, tadi menyertai kita ya sampai akhir zaman, sampai selama. Maka saudara tidak usah takut selama saudara menjadi anak Tuhan yang baik, hidup dalam kebenaran kekudusan, saudara ada yang menyertai saudara. Roh Kudus menyertai saudara, melindungi saudara, memagari saudara, sehingga saudara tidak takut dengan kuasa setan, kuasa iblis yang sedang bekerja luar biasa di akhir zaman untuk mengganggu saudara, menakut-nakuti saudara, menjatuhkan saudara, membawa saudara tinggalkan Tuhan. Nah, Roh Kudus ini akan menolong dan menyertai kita semua. Maka tidak takut apapun yang terjadi dalam dunia. Selanjutnya saudaraku kasih, dikatakan bahwa roh itu roh kebenaran. Roh kebenaran. Saudara, berarti tidak ada yang salah. Kalau Ahmad bisa salah enggak? Bisa berdosa enggak? Saya dan saudara bisa. Tapi ini roh, ini adalah roh yang keluar, roh yang dikirim oleh Bapa, yang diutus oleh Bapa untuk gerejanya. Ini adalah roh kebenaran. Berarti tidak pernah salah. Saudara, sebagaimana firman Allah, sebagaimana firman Allah dikatakan roh kebenaran. Yohanes pasal 14 ayat 6 dikatakan, Yesus katakan apa? Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Dikatakan Yesus itu adalah yang benar. Yohanes pasal 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran dan firman-Mu itu adalah kebenaran. Benar saudara. Ya, benar, suci, kudus, namanya Roh Kudus. Yohanes pasal yang ke-8 ya. Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 36.
Ayat 36 dikatakan bahwa yaitu kebenaran itu memerdekakan saya dan saudara. Amin. Dimerdekakan berarti dibebaskan, dilepaskan. Amin. Dari apa? Dari takut, khawatir, cemas. Dibebaskan. Itu Roh Kudus membebaskan kita dari kecemasan, dari ketakutan, dari kebimbangan dalam hidup. Ya, memerdekakan berarti membebaskan dari perbudakan dosa, dari kuasa setan, kuasa gelap, dari kuasa daging, hawa nafsu. Kita dibebaskan. Itu Roh Kudus. Saudara, Roh Kudus. Selanjutnya Roh Kudus yang benar tadi, ya, diam di dalam hidup kita. Bukan hanya menolong, bukan hanya yaitu menyertai, bukan hanya membenarkan, tapi mau tinggal dalam hidup saudara. Luar biasa, saudara. Mau tinggal dalam hidup saudara, ada dalam hidup saudara. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus, supaya Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita, saudara. Kalau Roh Kudus hidup dalam hidup kita, saudara, luar biasa yang terjadi dalam hidup saudara. Saudara, ya, dikatakan kau akan terima kuasa kelak apabila Roh Kudus turun atas kamu. Sudah punya kuasa, punya otoritas. Untuk apa, saudara kasih? Kuasa. Ya, saya katakan kuasa itu dinamis. Tuhan Yesus punya kuasa yang luar biasa. Amin, saudara. Atas alam ini, atas penyakit, atas setan, atas maut, saudara. Pada waktu murid-murid sedang menghadapi masalah, angin dan gelombang menimpa perahu mereka, Yesus hanya cukup berhenti. Angin dan gelombang itu seketika itu berhenti. Saudara, murid-murid dia ikut dengan dia katakan, dia heran, sopo wong iki? Kok angin sama gelombang kok tunduk, kok patuh? Banyak orang Kristen seperti itu. Saudara, makanya sering saya katakan, kalau saudara kasih, saudara berdoa dan mujizat terjadi, itu tidak heran. Saudara sakit, didoakan sembuh, tidak heran. Saudara mengalami masalah ekonomi, saudara berdoa ekonomi saudara pulih, itu tidak heran. Yang heran itu berdoa sakit tidak sembuh, saudara. Didongakno sakit tambah nemen, bahkan tambah mate, saudara. Itu yang heran. Sudah berdoa, tidak ada yaitu jawaban. Itu yang heran. Amin, saudara. Sebab Yesus katakan apa? Engkau akan melakukan, barang siapa yang percaya kepadaku akan melakukan pekerjaan lebih besar daripada yang saya lakukan. Amin. Jadi saudara, dia tinggal dalam hidup kita. Jadi kalau saudara ingin mendapat kuasa, buka hati saudara, terima Roh Kudus, itu ada kuasa. Kalau Yesus dapat menghentikan angin ribut dan gelombang, saudara punya kuasa menghentikan apa, saudara? Halo? Bangkrut berhenti, gagal berhenti, sakit berhenti. Amin, saudara. Ya, saya bisa menghentikan semuanya. Sering saya ambil contoh, saudara. Ya, ambil contoh. Polisi lalu lintas. Ya, dengan truk dengan bis lebih kuat mana? Lebih kuat Pak Polisi, betul? Saya lihat hanya itu di TV itu bisa narik truk itu ditarik dengan mulut. Tapi umpama bisa narik kan, kuat kan? Tapi umpama dia berhenti, truk itu jalan bus gitu, gimana? Yang mental orangnya atau bisnya? Polisi di tengah jalan berhenti begini, bisnya berjalan brus. Truk jalan habis, saudara, iya kan? Tetapi truk itu begitu besar, bis itu besar, hanya dengan ini tiupan semprit prit berhenti. Nggak usah berhenti di tengah jalan, dengar semprit ya mesti berhenti. Mengapa? Karena punya
iku sing duwe dalan, biasanya gitu, itu sing duwe dalan. Ya berhenti, tidak berhenti dikejar saudara. Tidak punya kekuatan. Polisi itu sama dengan saya dan saudara. Saudara kalau tidak percaya itu ada di depan Pak Polisi mengatakan ono beda motor aja 12 ke sana. Apa beda motor yang remek atau mental? Ya orangnya yang hancur, ya kan? Tidak punya kuasa apa-apa. Tapi hanya dengan tangan yang diacungkan, dengan semprit yang ditiup, berhenti. Karena punya kuasa. Demikian pula kalau saudara penuh dengan Roh Kudus. Amin saudara. Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Ya, luar biasa. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang keempat. Roh yang ada dalam hidup kita lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Amin. Makanya hai engkaulah anak-anakku. Engkau telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Engkau mengalahkan dunia ini. Mengalahkan kuasa setan, kuasa iblis. Karena roh Allah ada dalam hidup kita. Tapi kalau tidak ada, saudara ketakutan. Saudara bukan ngalah, tapi saudara kalah. Amin saudara. Saudara kasih dalam situ sebabnya Sakaria pasal 4 ayat yang ke-6. Bukan oleh kekuatan dan kegagahan kita, kemampuan kita. Gunung yang tinggi akan dipindahkan. Amin. Diratakan dan disingkirkan. Itu masalah yang terjadi dalam dunia ini akan disingkirkan semuanya. Itu sebab mari pada pagi ini kita membuka hati kita, di mana Roh Kudus penolong itu bukan akan dikirim tapi sudah dicurahkan, sudah dikirim 2000 tahun yang lalu di loteng Yerusalem. Tinggal kita hari ini yaitu datang kepada Tuhan, membuka hati untuk menerima saja. Bagi saudara yang belum menerima pagi hari, mari kita buka hati. Terimalah Roh Kudus itu untuk mengurapi, memenuhi saudara. Ya menerima. Yang pertama saudara dibaptis, saudara dipenuhi, dan saudara diurapi Roh Kudus. Pada waktu pertemuan pria saya sampaikan ini, dibaptis itu saudara kasih kita menjadi bagian di dalam tubuh Yesus. Dibaptis itu sudah dikuasai dan dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, dipenuhi itu setiap hari. Saudara ingin mendapat kepenuhan Roh Kudus, tidak usah tunggu pekan yaitu pencurahan Roh Kudus, setiap hari. Saya setiap hari, maka apa? Saya perlu Roh Kudus itu. Setiap hari sudah berdoa dipenuhkan dan diurapi Roh Kudus. Dipenuhkan, urapan itu adalah memberi kuasa. Setelah sudah dipenuhi, urapan sekali lagi memberikan kuasa. Kuasa apa saudara? Untuk melaksanakan tugas Tuhan. Setia dalam iring Tuhan. Melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan, berdoa, memuji, menyembah, dan lakukan firman Tuhan dengan setia. Barang siapa yang tekun sampai akhir dia akan selamat, yang setia. Jadi terus menerus dalam kita melakukan firman Allah, maka kuasa yang dahsyat akan terjadi dalam hidup saudara. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari semua berdiri, kita datang kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Angkat dulu, buka hati saudara, sembah Dia. Haleluya, haleluya. Kita perlu dipenuhkan oleh Roh Kudus agar kita memiliki kuasa. Haleluya. Kekuatan yang dari Tuhan, kemampuan dari Tuhan menghadapi masa sulit, masa sukar, menghadapi kesukaran dan kesulitan, menghadapi tantangan hidup akhir zaman ini. Haleluya, 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 haleluya. Hati
Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa alamat tinggi. Katakan ku buka hati. Haleluya. Haleluya. Kalau kita membuka hidup kita sebagai wajah Roh Kudus, Roh Kudus akan dicurahkan memenuhi saudara. Haleluya. Haleluya. Jamahlah kami Tuhan, penuhi kami Tuhan, kami butuh Roh Kudus. Haleluya. 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 Katakan, buka hati hanya untuk Roh Kudus, bukan yang lain pada pagi hari ini. Amin. 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 Haleluya. 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 Jamahlah kami, penuhi kami. Haleluya. Angkat kedua belah tangan saudara ke hadapan hadirat Tuhan. Haleluya. 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 Ya Tuhan. Haleluya. Lengkapi kami dengan kuasa-Mu. Jemaat-Mu di tempat ini Tuhan butuh Roh Kudus, penolong dalam hidupnya, menyertai Tuhan, hal yang membenarkan Tuhan, bahkan tinggal dalam hidupnya ya Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Glory, glory, glory. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Glory, siara lama 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 lama. Sikara lama 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 lama. Sikara lama lama. Uriara lama lama. Sikara lama 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 lama. Sikara lama 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 lama. Uriara lama 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 lama. Sikara lama 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 lama. Uriara lama 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 lama. Sikara lama lama lama. Sikara. Sikara lama 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 lama. Sikara lama. Haleluya, buka hati untuk Roh Kudus. Sembahlah Dia, sembahlah Dia. Hanya Yesus yang memenuhi hidup saudara dengan Roh-Nya. Haleluya, melengkapi saudara, memberikan kuasa bagi saudara. Haleluya, kekuatan dan kemampuan bagi saudara. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh tercurah dari surga. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dari surga bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah
tercurah dari sorga, gereja Tuhan dibangkitkan, roh tercurah dari sorga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa dan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Kita pujikan sekali lagi, nanti Ibu Maria maju ke depan dan berdoa. Katakan, roh tercurah dari surga, memenuhi kita semua, membangkitkan kita, menjadikan banyak jiwa diselamatkan. Haleluya. Tercurah dari surga, Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Begitu baik Tuhan buat kami. Sangat bersyukur Tuhan, kalau pada siang hari ini Tuhan kami boleh merasakan lawatan Roh Kudus-Mu Tuhan dalam hidup kami ya Bapa. Kami sangat bersyukur Tuhan, kami boleh merasakan Tuhan Roh Kudus-Mu Tuhan ada Tuhan dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Firman-Mu Tuhan mengingatkan kepada kami ya Bapa, bahwa oh Bapa, Engkau senantiasa memberikan roh penolong yang lain dalam hidup kami ya Bapa, di mana Roh Kudus-Mu Tuhan senantiasa menyertai hidup kami Tuhan, roh yang menolong kami, roh yang membela kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang seperti Engkau. Kami sangat bersyukur Tuhan, kami boleh merasakan Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu tetap ada dalam hidup kami Tuhan, dan tetap menyertai sepanjang hidup kami ya Bapa. Kami juga boleh beroleh kuasa yang daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami sangat bersyukur Tuhan, kami boleh merasakan Tuhan hadirat-Mu ada dalam tempat ini, ada di dalam hati kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk pendeta-Mu Bapak Pendeta Ali Nathanael Tuhan, yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan, lebih hari lebih heran Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan, lebih hari lebih, oh Bapa, semakin Engkau pakai Tuhan. Engkau berkati juga dalam keluarganya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah Tuhan yang menjadi doa kami. Kami beralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang menjadi juru selamat kami yang hidup saat ini dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk saudara, kita akan berikan persembahan yang kedua. Kami persilahkan pelayan pembawa kantong persembahan maju ke depan. Haleluya.
Puji nama Tuhan. Kita sudah dilawat oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang memacu kita untuk kita lebih dekat, lebih sungguh-sungguh, dan kita selalu berdoa mohon agar Roh Kudus selalu ada di dalam kehidupan kita sehingga memampukan kita dalam menghadapi segala macam problem hidup yang ada di dalam dunia ini. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara yang telah beribadah pada saat yang indah ini. Terima kasih atas korban kasih Bapak Ibu, baik untuk pekerjaan Tuhan, baik untuk kami keluarga hamba Tuhan, berupa apapun yang Bapak Ibu persembahkan. Doa kami hanya Tuhan Yesuslah yang mampu membalas Bapak Ibu lewat usaha, lewat pekerjaan, lewat apapun yang Bapak Ibu kerjakan. Disitulah janji Tuhan tergenapi. Amin. Pengumuman untuk ibadah sepanjang minggu yang kita akan lalui. Protokol kesehatan keluarga Bapak Risto Adi, persembahan keluarga Ibu Tabita Bu Heni Tabita. Hari Rabu tidak ada, nanti hari Selasa ibadah jam 5, pertengahan minggu jam 5 dipandu oleh Ibu Herlin. Jadi hari Rabu itu dipakai untuk yaitu retreat anak-anak sekolah minggu pemuda remaja, dan bagi bapak-bapak yang mengantar ya nanti hari Rabu kumpul di tempat ini jam 7 ya, kumpul jam 7 hari Rabu, yaitu bagi anak sekolah minggu. Kemudian untuk anak sekolah minggu dan remaja ya tidak membayar karcis masuk, bagi pengantar dikenakan karcis masuk sebesar 15 ya. Tolong bagi yang mengikuti untuk mendamping anak-anak, uangnya dikumpulkan ke Ibu Sulung atau Ibu Yuyung atau Ibu Teung ya. Nah itu jadi mulai hari ini yang mengikuti jadi Bapak. Kemudian yang kedua, bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya kendaraan, jadi nanti kumpul ngomong-ngomong nanti sama Bapak Gembala sama koordinator sekolah minggu. Nah kemudian untuk konsumsi dan karcis anak-anak ditanggung oleh Ibu Natalia atau Ibu Katiman ya, persembahan mereka. Bagi ya untuk yang lainnya nanti mungkin ada pengumuman yang lain. Nah puji Tuhan, itu hari Rabu. Hari Kamis jam 5 ibadah, tetap ada ibadah pemuda remaja. Hari Jumat jam 4 ibadah di Tumapel. Hari Sabtu jam 10 ada doa. Jam 6 doa pelayan-pelayan Tuhan. Hari Minggu jam 7 sekolah minggu, jam 9 umum disertai perjamuan suci, dan hari Minggu itu adalah hari Pentakosta. Ya, hari Pentakosta hari Minggu itu. Kemudian untuk yang rindu Roh Kudus masuk di dalam hati kita, yaitu hari Minggu sebentar, hari Minggu, hari Senin, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat
itu dan Sabtu doa pelayan-pelayan Tuhan, dan di situ sebab doa 10 hari. Nah, itu dimulai jam 6:30 bagi Bapak, Ibu, Saudara yang rindu untuk dilengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Jadi sebentar sore 6:30 kita ada doa khusus, yaitu untuk agar Roh Kudus melengkapi kehidupan kita. Jadi sudah jelas ya Bapak Ibu ya. Minggu sebentar, Senin, Rabu, Kamis, dan Jumat. Terakhir adalah Sabtu dan Minggu perjamuan suci adalah hari Pentakosta. Puji nama Tuhan. Demikian pengumuman ibadah sepanjang minggu yang kita akan lalui. Jangan lupa nanti bagi bapak-bapak yang punya kendaraan yang ingin mempersembahkan, yaitu berjalannya retreat ini ya, untuk tinggal sebentar, akan ngomong-ngomong bagaimana enaknya. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini berdoa untuk pekerjaan Tuhan, berdoa untuk anak-anak Tuhan yang tidak hadir. Ibu Wiwi atau Ibu Sisilia ya, sakit tadi SMS, sakit cikumunya, bukan kucing Mia, bukan ya, dia yang nulis kucing Mia, tapi sebetulnya ya cikumunya yang kita bawa dalam doa supaya ya tadi Bapak Gembala di kucing Mia tadi bukan cikumunya, dan anaknya Yosef juga sakit, kita bawa dalam doa. Puji Tuhan, Nancy sudah ada di tengah-tengah kita, Tuhan telah tolong. Dan Bu Wanti sampai hari ini masih belum datang karena sakit. Mungkin nanti ya grup besuk wanita nanti ada program untuk ke Bu Wanti, bawa doa sebab kami sudah ke sana bersama Pak Gembala ya supaya dikuatkan. Puji nama Tuhan. Dan berdoa untuk perjalanan kita sepanjang minggu yang kita akan lalui, berdoa untuk bangsa dan negara. Mari kita jemput semua, bangkit berdiri, kita pujikan. Hatiku tenang berada dekatmu, saya mohon dengan kasih Kristus. Ibu Rachel berdoa sebelum doa berkat.
Haleluya. Angkat kedua belah tangan saudara untuk menerima berkat ilahi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di muka bumi ini. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Itu sebabnya jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pulanglah ke tempat masing-masing, namun terlebih dahulu terimalah segala berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta, kasih sayang, kasih karunia, kemurahan Tuhan Yesus Kristus, persekutuan urapan Allah Roh Kudus turun dengan limpahnya memberkati saudara mulai siang hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua menjemput bawa kita masuk dalam surga yang mulia. Dalam berkat nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan, Bapa, terima kasih. Bapa,
kasih. Amin. Terima kasih. Selamat pulang. Tuhan memberkati. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Yang di atas kami persilakan untuk turun terlebih dahulu.